Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf, DGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya sebagai supervisor dan coach adalah Bapak Rosadi, sedangkan coach adalah Ibu Nurul Pamaria. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rosadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah saya sehat, bahagia Bapak. Iya, baik. Pak Rosadi akan melakukan coaching ya? Ya betul. Baik. Pak Rosadi, sebelum melakukan coaching ada beberapa hal nih Pak yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Nanti pada saat Pak Rosadi melakukan coaching, saya akan melakukan penilaian sesuai dengan alur delta tentunya Pak. Itu sudah sesuai apa tidak. Kemudian apakah Bapak Rosadi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, dan nantinya saya akan juga melihat dan mendengarkan saat Bapak Rosadi melakukan coaching terhadap coachingnya. Dan jangan lupa nih Pak, untuk coaching kali ini silahkan sesuaikan dengan prinsip coaching, di mana harus ada kemitraan, kemudian harus ada proses yang kreatif, dan harus memaksimalkan potensi. Gimana Pak Rosadi, siap? Baik, siap Bapak, terima kasih. Kemudian ada beberapa pertanyaan nih Pak untuk Pak Rosadi sebelum proses coaching dilakukan. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik Pak Ma'ruf. Jadi kompetensi yang akan saya gunakan nanti ketika praktek coaching itu adalah kompetensi yang memang itu dipakai di baku ya, dipakai di coaching. Yang pertama itu research atau kehadiran penuh Bapak, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot tentunya, dan mendengarkan apa-apa yang menjadi keluhan dari coaching. Jadi mendengarkan aktif seperti itu. Baik, dari ketiga kompetensi, kira-kira kompetensi yang mana nih yang mau lebih dispesifikkan lagi, yang lebih dimaksimalkan lagi oleh Pak Rosadi? Baik Bapak, untuk kompetensi, untuk spesifiknya, kompetensi yang ingin saya gunakan nanti, yang ingin diterapkan adalah kompetensi mendengarkan aktif, menjadi ide-ide itu dari coaching, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dua itu saya anggap spesifik nanti untuk dilakukan pada saat saya melakukan coaching bersama coaching saya. Baik, dari kedua kompetensi yang akan Pak tadi perkembangkan, apa nih indikator yang diharapkan nantinya? Saya ingin Bapak, indikator penting yang ingin diraih nanti seperti itu, yang ingin dicapai oleh coaching adalah coaching nantinya bisa menemukan ataupun dalam tanda kutip mencari sendiri solusi-solusi dari permasalahan yang ada pada diri coaching itu Pak. Baik, dari kompetensi dan juga indikator sudah Bapak jelaskan. Selanjutnya silahkan Pak Rosadi melakukan proses coachingnya. Nanti setelah proses coaching kita ngobrol lagi ya Pak, untuk hasil pengamatan dari saya dan juga umpan balik dari Pak Rosadi. Persilahkan Pak Rosadi. Terima kasih Pak Ma'ruf. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Pak Ros. Ya, tadi telepon ya. Kalau boleh tahu ada apa nih Bu? Tadi menghubungi saya. Iya Pak, tadi saya menghubungi Bapak karena saya sedikit ada masalah Pak Ros. Saya kebingungan, makanya saya menghubungi Pak Ros dulu. Baik. Kira-kira nanti tujuan pembicaraan kita apa ya Bu? Tujuan dari penunjang kita kali ini sih saya mengharapkan nanti saya bisa mendapatkan gambaran terkait permasalahan yang saya alami. Saya juga ingin mendapatkan solusi bagaimana pemecahannya terkait dengan permasalahan siswa yang ada di sekolah saya. Oh iya, kalau boleh tahu masalahnya apa nih Bu?
Begini Pak, saya kan mengajar di TK ya Pak. Kalau sendiri kan anak TK itu seperti apa? Nah, yang saya bikin pusing sekarang, dari sekian banyak siswa yang saya ajari, ada salah satu siswa yang kurang antusias Pak ketika saya mengajar. Dia kurang semangat, kemudian tidak ikut aktif dan tidak berkolaborasi dengan teman-temannya yang lain ketika saya memberikan kegiatan di dalam kelas. Nah, dari dalam hal ini apakah Bu Nurul sudah pernah mengidentifikasi permasalahannya itu kenapa? Sudah Pak, saya sudah pernah memanggil anak tersebut dan menanyakan mengapa dia tidak bersemangat ketika saya ajari. Berdasarkan pengamatan dari Ibu setelah melakukan identifikasi tadi, mengapa sih anak itu kurang memiliki semangat dalam belajarnya? Dari hasil identifikasi yang sudah Ibu lakukan. Baik Pak, jadi setelah saya mengamati dan saya memanggil anak tersebut, ternyata anak tersebut itu memiliki gaya belajar yang dinikmati. Jadi ketika saya mengajar hanya dengan metode ceramah saja, anak tersebut itu merasa bosan, kemudian ngantuk, kemudian tidak bersemangat dan tidak tergerak untuk belajar Pak. Baik, dari setelah Ibu melakukan identifikasi, kemudian tentunya Ibu melakukan pengamatan di sini. Dari pengamatan yang Ibu sudah lakukan, penyebab dari anak tersebut kurang punya motivasi dalam belajar itu apa ya? Seperti yang saya bilang tadi Pak, anak itu kurang termotivasi, kemudian tidak semangat karena mungkin metode yang saya ajarkan itu kurang sesuai Pak. Mungkin nanti saya akan mencari metode-metode yang lebih pas, yang lebih menarik sehingga sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki anak tersebut. Baik, kondisi ideal apa yang Ibu harapkan nanti ini? Saya sih mengharapnya anak tersebut itu bisa sama dengan seperti yang lain. Anak tersebut itu ketika saya ajarkan dalam kelas, anak tersebut bisa aktif, kemudian ketika saya berikan kegiatan, dia bisa ikut serta. Intinya saya mengharapkan anak-anak tersebut itu sama seperti teman-temannya yang lain. Jadi dia tidak hanya berdiam diri dan tidak termenung saja Pak ketika saya mengajar. Baik, dari kondisi ideal yang sudah Ibu paparkan barusan, apa yang bisa Ibu Nurul lakukan nanti untuk meningkatkan motivasi dari peserta didik yang menurut pengamatan Ibu tadi tidak motivatif seperti itu? Nah, untuk membangkitkan motivasi anak tersebut, mungkin nanti saya akan mencari metode-metode yang lebih kreatif lagi. Kemudian mungkin juga, karena kan kalau anak TK itu lebih sukanya bernyanyi, kemudian menari, mungkin nanti juga saya akan memperbanyak ice breaking sehingga ada kegiatan fisik motorik Pak. Kemudian mungkin untuk metode-metode, mungkin saya nanti akan mencoba menggunakan metode demonstrasi yang bisa melibatkan anak itu secara aktif Pak ketika kegiatan pembelajaran. Baik Bu Nurul, dari beberapa rencana dan metode yang akan Ibu gunakan tadi, kalau misalnya di rating dari 1 sampai 10, kira-kira ratingnya ada di angka berapa? Jika di rating ya Pak, saya masih berada di angka, kira-kira masih angka 7 Pak. Baik, angka 7 berarti masih perlu penyempurnaan lagi sehingga nanti hasilnya lebih maksimal sampai pada angka 10 begitu ya. Untuk nanti agar metode atau rencana yang Ibu akan gunakan nanti itu lebih baik lagi, langkah-langkah apa saja nanti yang akan Ibu lakukan di situ? Mungkin nanti untuk meningkatkan rating saya yang sekarang masih ada di level 7 sampai di 10, nanti saya akan melakukan menerapkan pembelajaran metode yang lebih bervariasi lagi. Kemudian juga seperti yang saya bilang tadi Pak, nanti saya akan mencari SDK yang terbaru sehingga siswa-siswa saya itu lebih bersemangat lagi ketika saya ajari. Kemudian Pak, selain itu saya akan mengupdate segala informasi terkait bagaimana sih cara mengajar untuk anak TK sehingga mereka itu lebih termotivasi lagi, lebih bersemangat dan mereka juga nantinya bisa berkolaborasi dengan teman-temannya yang lain. Baik, dari rencana-rencana tersebut yang paling Ibu harapkan untuk bisa membantu Ibu dalam merancang rencana tersebut, kira-kira siapa Ibu?
Untuk membantu saya dalam menyusun rencana yang akan saya lakukan, mungkin saya nanti akan meminta rekan sejawat saya dan guru dengan senior yang ada di sekolah saya, Kak. Karena saya kan membutuhkan dukungan dari mereka. Baik, jadi nanti bentuknya kolaborasi seperti kolaboratif ya Bu. Betul. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk itu? Saya sih pengennya Pak segera mungkin akan saya lakukan. Kapan itu kira-kira? Mungkin dalam waktu 3 atau 4 hari ini, Pak. Baik. Dari hal tersebut, komitmen apa yang akan Bu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar? Agar rencana yang saya lakukan ini bisa berjalan dengan lancar, saya akan terus konsisten, Pak. Jadi saya tidak akan stuck sampai di sini saja. Saya akan terus mengupdate informasi, mengupdate metode-metode yang baru. Kemudian juga saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang lebih berpengalaman dan lebih mampu daripada saya. Sehingga nanti saya bisa menjadi seorang guru yang bisa dirindukan oleh murid-murid saya di sekolah. Baik, Bu Nurul, sangat luar biasa sekali. Semoga apa yang sudah Bu Nurul rencanakan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada pembelajaran di sekolah Bu Nurul nanti dengan skema itu semua, dengan rencana yang sudah Ibu rencanakan, semoga nanti hasilnya maksimal dan berjalan dengan baik ya Bu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Nurul juga karena ini waktu saya juga sudah mepet Ibu, jadi mungkin coaching kita cukupkan pada kali ini saja ya Bu sekarang ini. Dan terima kasih sudah mau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang Ibu temui di sekolah Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rosadi, luar biasa tadi Pak Rosadi pelaksanaan coachingnya. Saya sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak ya. Baik, dari pelaksanaan coaching tadi, apa Bapak Rosadi sudah mendapatkan nih indikator yang ingin Bapak depan? Ya, pada saat pelaksanaan coaching tadi, alhamdulillah Bapak salah satu indikator yang sudah saya rencanakan dan ternyata berhasil Bapak, yaitu bagaimana coaching tadi Bu Nurul dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Bapak. Baik, sangat luar biasa yang sudah didapatkan oleh Pak Rosadi. Tadi sepertinya saya amati juga Pak Rosadi pada proses coaching itu dilaksanakan sudah berjalan dengan baik dan sudah menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari coachingnya. Dan coaching juga secara natural nih mengeluarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Kemudian Pak Rosadi juga sudah menanyakan rencana aksi yang mau dilakukan oleh coach Ibu Nurul, dan juga sudah merencanakan apa yang akan menjadi solusi dari permasalahan yang diperbincangkan kali ini. Terima kasih Pak Rosadi telah tadi sudah indikatornya sudah tercapai semua. Terus proses coaching hari ini sangat luar biasa dan hebat. Semoga proses coaching berikutnya berjalan lagi dengan baik dan lebih baik Pak Rosadi. Dari proses coaching yang tadi sudah dilakukan oleh Pak Rosadi, agar supaya proses coaching ini lebih baik lagi, apa yang akan dikembangkan selanjutnya oleh Pak Rosadi? Baik, terima kasih Pak. Mungkin salah satu hal yang harus saya kembangkan, mungkin lebih mendalami lagi ya Pak, dari alur ceritanya, kemudian juga tingkat presentnya, tingkat menghadirkan kehadiran penuh pada saat proses coaching itu sendiri. Kedua hal tersebut menjadi salah satu titik kunci bagaimana nanti proses coaching itu berjalan sehingga coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Jadi ketika alur ceritanya sudah jelas seperti itu, kemudian antara coach dan coach sudah sama-sama present menghadirkan kehadiran penuh di situ, maka insya Allah proses coachingnya juga akan berjalan maksimal. Terima kasih, alhamdulillah berarti sudah tidak ada permasalahan lagi nih Pak ya antara coach dari Pak Rosadi. Terima kasih Pak Rosadi telah melakukan coaching dengan sangat luar biasa. Semangat terus Pak untuk semuanya.
Saya akhiri sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.